Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pelajar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kembali kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi fungsi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian fungsi, yang kedua menuliskan notasi fungsi, yang ketiga menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Pertama, kita akan membahas pengertian fungsi. Jadi fungsi atau pemetaan adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota pada himpunan B. Jadi di sini kata setiap menunjukkan bahwa anggota dari himpunan A harus berpasangan. Kemudian kata tepat satu hanya boleh memiliki pasangan satu saja, tidak boleh lebih. Ya, sebagaimana pada gambar diagram panah ini, anggota himpunan A semuanya berpasangan dan hanya memiliki satu pasangan di B. Jadi yang diperhatikan adalah himpunan yang pertama. Himpunan yang kedua ini kita tidak memperhatikan apakah memiliki pasangan atau tidak. Yang diperhatikan adalah himpunan A, yaitu semuanya harus berpasangan, tetapi pasangannya hanya satu di himpunan B. Selanjutnya, kita akan membahas contoh fungsi yang berupa diagram panah. Yang pertama ini merupakan contoh fungsi. Karena semua anggota A kita cek semuanya berpasangan dan hanya memiliki satu pasangan di B. B di sini ada dua yang tidak memiliki pasangan dan ada yang bercabang memiliki dua pasangan di A. Tapi itu tidak jadi masalah. Yang diperhatikan adalah himpunan A, bukan himpunan B. Kemudian yang kedua, coba diperhatikan semua anggota himpunan A memiliki pasangan dan tidak ada yang memiliki pasangan lebih dari satu atau tidak ada percabangan di himpunan A. Di himpunan B tidak jadi masalah keadaan anggotanya memiliki pasangan atau lebih dari satu tidak jadi masalah. Kemudian yang ketiga ini semua anggota himpunan A memiliki pasangan dan tepat satu. Sekarang kita akan bahas yang mana contoh bukan fungsi. Coba diperhatikan. Jadi selalu kita fokusnya ke himpunan A. Di sini penyebabnya adalah anggota yang pertama ini ternyata memiliki pasangan lebih dari satu. Di sini ada dua pasangannya. Jadi penyebabnya sehingga bukan merupakan fungsi adalah anggota yang pertama ini memiliki dua pasangan di B. Kemudian contoh yang kedua, kenapa bukan fungsi? Karena di sini ada anggota dari himpunan A yang tidak memiliki pasangan. Meskipun di B ini semuanya berpasangan. Ya, dan contoh yang ketiga, di sini ada dua kriteria yang tidak dipenuhi, yaitu ada dua anggota A yang tidak memiliki pasangan, serta adanya satu anggota dari himpunan A ini memiliki lebih dari satu. Di sini memiliki lebih tiga pasangan di B, sehingga diagram panah yang ketiga ini bukan merupakan suatu fungsi. Ini contoh dengan diagram panah. Selanjutnya, bagaimana apabila fungsi itu dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan? Himpunan pasangan berurutan. Maka yang kita perhatikan adalah anggota himpunan yang pertama. Di sini tidak boleh ada yang berulang anggota himpunan yang pertama. Misalkan ini 2,1, 2,2, 2,3, 2, negatif 3, 3, negatif 3. Di sini ada yang berulang, yaitu 2. Ini berulang sebanyak 4 kali, jadi 4 peta atau 4 pasangannya. Bayangannya 1, 2, 3, dan negatif 3. Kemudian bagian B diperhatikan, di sini negatif 2, negatif 3, 4, 5, 7. Tidak ada yang berulang. Ya, jadi kita hanya memperhatikan anggota yang pertama, anggota dari himpunan A. Jadi anggota yang kedua ini merupakan anggota dari himpunan B. Kemudian jadi disimpulkan bagian B ini adalah fungsi.
Kemudian C, 1, 2, 3, 4. Di sini semuanya tidak ada pengulangan. 1, 2, 3, 4. Maka C juga merupakan fungsi karena memenuhi persyaratan fungsi, yaitu semuanya memiliki pasangan dan tepat satu pada himpunan yang kedua. Berikutnya, bagaimana kalau fungsinya dinyatakan dalam bentuk gambar? Di sini ada gambar yang pertama berupa elips, gambar yang kedua berupa garis lurus, dan yang ketiga berupa parabola. Untuk mengetahui apakah suatu grafik atau suatu gambar itu merupakan fungsi, maka caranya kita menggunakan yang namanya uji garis vertikal. Jadi kita menarik garis ke sini, sembarang saja. Ya. Apabila garis yang kita tarik secara vertikal itu memotong grafik sebanyak 2 kali atau lebih dari 1, maka maka gambarnya bukan merupakan suatu fungsi. Misalkan yang pertama, ini kalau kita tarik dari sini garisnya berarti memotong 2 kali kurvanya, memotong 2 kali. Maka disimpulkan gambar yang pertama ini bukan fungsi karena memotong kurva yang warna biru ini sebanyak 2 kali. Bagaimana dengan bagian B? Kalau kita membuat garis apakah di sini, dan seterusnya, maka garis yang kita buat ini tetap hanya memotong 1 kali di garis yang warna biru ini. Maka disimpulkan gambar yang kedua ini merupakan fungsi karena hanya memotong kurva di 1 titik. Jadi kita menariknya secara vertikal garisnya, bukan secara horizontal. Dan yang terakhir sama, kalau kita menarik garis ke atas sini, atau sepanjang ini, tetap kurvanya akan memotong 1 kali. Jadi menariknya vertikal, bukan horizontal. Karena kalau horizontal memotong 2 kali. Nah, tetapi cara yang dipergunakan di sini vertikal. Kenapa? Karena yang dilihat nilai X-nya berpasangan dengan nilai Y. Jadi ini seharusnya fungsi ya, ini ada salah pengetikan. Ya, jadi bagian C ini tetap merupakan suatu fungsi. Kemudian notasi fungsi. Jadi fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H, dan seterusnya. Kemudian fungsi tersebut ditulis dalam bentuk seperti ini, dibaca F memetakan A ke B. Jadi A kalau menggunakan huruf kapital berarti dua himpunan. Dua himpunan yaitu himpunan A dengan B. Kemudian dari sini kita bisa menentukan peta, ya, peta atau nilai dari suatu fungsi. Misalkan ini karena fungsinya adalah F, maka kita tulis peta dari A oleh F adalah P. Peta ya, A oleh F adalah P, maka kita tulis F, cara menulisnya F dalam kurung A sama dengan P. Dengan cara yang sama untuk B, kita tulis F dalam kurung B sama dengan Q. Dan yang terakhir, F dalam kurung C itu sama dengan R. Tapi dibacanya ingat ya, R adalah peta C oleh F. Ya, begitu cara penulisan notasi fungsi. Ya. Bagaimana kalau kita mengambil sebarang nilai? Misalkan X itu elemen A atau anggota dari A dan Y elemen B atau anggota dari himpunan B, maka Y dikatakan adalah peta atau bayangan dari X. Maka fungsi F dapat juga ditulis dalam bentuk seperti ini ya. F titik 2 X, kemudian tanda panah, kemudian Y. Ini anggota dari himpunan yang pertama, ini yang kedua. Tetapi dibacanya fungsi F memetakan X ke Y. Atau dalam notasi rumus, kita hilangkan tanda titik 2 ini, kita tulis menjadi F dalam kurung X sama dengan Y. F dalam kurung X sama dengan Y. Nah, kemudian Y ini adalah variabel terikat atau output. X ini disebut variabel bebas atau input. Ya, karena kita bebas menentukan nilai apa yang masuk di sini, sedangkan hasilnya di sini Y ditentukan oleh berapa nilai X yang dimasukkan. Jadi nilai yang diganti, yang ubah nilainya itu yang disebut variabel bebas. Sedangkan nilai yang diperoleh setelah mengganti atau memasukkan nilai X itu yang disebut variabel terikat. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara menuliskan
notasi dari suatu fungsi atau rumus fungsi. Misalkan ini, F memetakan X ke P. Ingat penulisannya tadi, maka kita hilangkan ini tanda titik 2 menjadi F dalam kurung X sama dengan P. Jadi cukup mengambil ini nama fungsinya, kemudian variabel bebasnya atau variabel inputnya, kemudian gunakan sama dengan, kemudian ambil nilai setelah P, yaitu variabel terikatnya. Bagaimana dengan B? Berarti kita tulis G dalam kurung M sama dengan, kemudian kita tuliskan ini, yaitu 2M kurang 3. Dan yang terakhir, bagaimana rumus fungsinya? Notasi fungsinya H dalam kurung X, tanda panahnya kita hilangkan menjadi sama dengan hasilnya adalah 8 kurang 3X tambah X pangkat 2. Seperti itu cara menuliskan notasi rumus fungsi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas domain, istilah domain, kodomain, dan range suatu fungsi. Jadi daerah asal atau domain adalah daerah himpunan yang anggotanya dipetakan ke himpunan lainnya. Dengan kata lain, himpunan yang pertama yang akan dipasangkan dengan himpunan kedua. Sedangkan daerah kawan atau kodomain adalah daerah himpunan yang digunakan untuk memetakan suatu himpunan. Ya, dengan kata lain, anggota dari himpunan kedua. Anggota semua, ya, semua anggota dari himpunan yang kedua. Sedangkan daerah hasil adalah daerah semua anggota himpunan yang dipasangkan dengan tiap anggota himpunan yang dipetakan. Contoh, di sini kita lihat ada dua buah himpunan, himpunan A dengan himpunan B. Maka daerah asalnya adalah himpunan yang pertama. Jadi ingat penulisan himpunan, gunakan huruf kapital dan tanda kurung kerawal. Anggotanya adalah A, B, C. Jadi daerah asalnya atau himpunan yang pertama. Sedangkan daerah kawannya adalah himpunan yang kedua ini. Berpasangan atau tidak berpasangan, maka tetap kita mengambil keseluruhan. Itu adalah daerah kawannya atau kodomain. Dengan kata lain, himpunan B, yaitu P, Q, R, dan S. Dan yang terakhir, daerah hasilnya, yaitu kita melihat dari sini, di himpunan kedua dari kodomain, yang memiliki pasangan, yaitu P, Q, dan R. Ya, seperti itu cara menentukan domain, kodomain, dan range suatu fungsi. Berikutnya, bagaimana kalau dinyatakan dalam suatu kalimat, kemudian kita akan mengubahnya. Nah, maka diperhatikan aturannya di sini. Aturannya di sini adalah kuadrat dari. Ya, fungsinya adalah dari himpunan A ke himpunan B. Jadi fungsi F ini memetakan himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya kita akan menentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Maka kita melihat di sini, 1 itu adalah kuadrat dari berapa? Kuadrat dari 1. Maka kita pasangkan 1 dengan 1. 4 adalah kuadrat dari 2. Berarti 4 nanti berpasangan dengan 2. Kemudian 9 itu kuadrat dari 3. Maka kita pasangkan di sini, 9 kuadrat dari 3. 16 itu kuadrat dari 4. Sedangkan B ini kita tulis semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga sudah 1, 4, 9, 16. 5 tidak memiliki pasangan. Sehingga dari sini kita bisa menentukan domain itu adalah, ingat, anggota himpunan yang pertama, keseluruhan. Jadi domainnya adalah 1, himpunan A yaitu 1, 4, 9, 16. Sedangkan daerah kodomainnya atau daerah kawannya anggota himpunan yang kedua, keseluruhan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan daerah hasil atau range-nya adalah anggota dari himpunan kedua yang memiliki pasangan, yaitu 1, 2, 3, 4. Lanjut contoh selanjutnya. Di sini diketahui himpunan A dan himpunan B, kemudian fungsi G itu adalah menyatakan setengah dari. Nyatakan fungsi G dalam himpunan pasang berurutan, kemudian ditentukan domain, kodomain, dan daerah hasil. Kita lihat 1 itu setengah dari mana? Setengah dari 0, bukannya. 1 itu adalah setengah dari 2. Kemudian 2 itu adalah setengah dari 4, 3 itu adalah setengah dari 6, dan 4 setengah dari 8.
Jadi yang tidak memiliki pasangan adalah 0 dengan 10. Jadi kita tulis yang ini dulu 1 berpasangan dengan 2, karena 1 itu 1/2 dari 2. 2 1/2-nya dari 4, dan 3 1/2 dari 6, dan 4 1/2 atau setengah dari 8. Ingat, yang tidak memiliki pasangan adalah 0 dengan 10. Tentukan domain. Jelas kalau domain adalah anggota himpunan yang pertama, yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan kodomain, himpunan yang kedua semuanya diambil, dan daerah hasil yang memiliki pasangan saja. Yang memiliki pasangan di himpunan yang kedua dilihat di sini, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Jadi perhatikan di sini aturannya. Aturannya di sini adalah setengah dari. Jadi diuji dulu, 1 setengah dari mana ya? Setengah dari 0, salah. Setengah dari 2, oh ini baru benar. Jadi 1 berpasangan dengan 2, dan seterusnya. Berikutnya, cara menentukan nilai fungsi. Untuk menentukan nilai fungsi ini cukup mudah. Kita tinggal mengganti nilai yang berada di dalam daerah asal, dimasukkan ke dalam fungsi f. Nah, nilai yang diperoleh itu sekaligus merupakan nilai dari daerah hasil fungsi tersebut. Misalkan fungsinya seperti ini, diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah x tambah 5. Tentukan nilai fx untuk x sama dengan 3. Maka cara menjawabnya, pertama tuliskan terlebih dahulu, tuliskan kembali ini rumus fungsinya. Kemudian fx untuk x sama dengan 3. Maka semua yang huruf x ini akan kita ganti dengan angka 3. Coba dilihat, nah, semua huruf x. Ini setelah itu diselesaikan dulu pangkat, ini 27, kemudian dikali 3. Dapat 81. Ini juga pangkatnya dulu ya, dioperasikan 9 kali 2, 18. Jangan dikali dulu, pangkat dulu. 3 tambah 5, selesaikan, diperoleh 71. Jadi nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah 71. Selanjutnya, diketahui fungsi g ditentukan oleh g memetakan x ke 4x tambah 2 dengan x anggota himpunan bilangan real. Kemudian tentukan rumus fungsi gx. Pertanyaan kedua hitung nilai G3, dan yang terakhir jika GA sama dengan 26, maka tentukan nilai A. Rumus fungsi Gx, ingat yang sebelumnya, materi sebelumnya, berarti kita menulis Gx ini, kita hilangkan ini, maka kita tulis G dalam kurung X, tanda panahnya dihilangkan, sama dengan 4X tambah 2. Ini rumus fungsinya. Atau notasinya ya, notasi fungsi tapi ditulis dalam bentuk rumus. Kemudian bagian B, tentukan atau hitung nilai G3. Maka semua variabel X ini diganti dengan angka 3. 4 kali 3 tambah 2, 12 tambah 2. G3 sama dengan 14. Dan yang terakhir, jika GA sama dengan 26, maka tentukan nilai A. GA sama dengan 26, GA artinya A disubstitusi ke dalam rumus fungsi yang di sini menjadi 4A tambah 2. Karena kita akan menentukan nilai A, maka kedua ruas kita kurangi 2. Diperoleh 26 kurang 2, itu 24. A kita cari 24 bagi 4. A sama dengan 4. Demikian pembahasan materi kita, mudah-mudahan rekan-rekan pelajar yang berbahagia bisa memahami materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.